Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Minasan, sebelum kita lanjut ke pola berikutnya, ayo kita review di pola sebelumnya ya, yaitu polanya nani-nani dashimasu atau nani-nani hajimemasu. Masih ingat minasan? Keduanya artinya adalah mulai, namun sedikit ada perbedaan nuansa. Ya, kalau yang dashimasu merupakan suatu kejadian yang tiba-tiba atau tanpa direncanakan atau tahu-tahu. Ya, sedangkan kalau yang hajimemasu itu merupakan suatu kejadian yang mulainya memang sudah biasa, ya, normal atau wajar, ya. Nah, lalu berikutnya kan minasan ada PR ya. Saya memberikan PR sebuah contoh kalimat, yaitu melihat jarum suntik, anak-anak tiba-tiba sudah mulai menangis. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Jarum suntik, bahasa Jepangnya chushhabari. Melihat jarum suntik, bahasa Jepangnya chushhabari o mimasu. Lalu anak-anak tiba-tiba sudah mulai menangis. Anak-anak, bahasa Jepangnya kodomo. Tiba-tiba sudah mulai menangis. Ya, menangis bahasa Jepangnya nakimasu. Ya. Jadi tiba-tiba sudah mulai menangis bahasa Jepangnya naki dashimashita. Jadi melihat jarum suntik, anak-anak tiba-tiba sudah mulai menangis. Bahasa Jepangnya chushhabari o mite kodomo wa naki dashimashita. Bagaimana minasan untuk pola kalimat dashimasu atau hajimemasu ini? Gampang kan? Ya. Nah, kalau gampang, mari kita lanjut ya ke pola berikutnya, yaitu di pola kedua ada kata kerja e. Nah, di pola kedua ini kata kerja e-nya adalah kata kerja e perintah, ya. Tapi perintahnya ini yang perintah kasar ya, biasanya digunakan dalam situasi yang informal, ya. Nah, sebelum kita membahas ke kata kerja e perintah ini, yuk mari kita review sedikit tentang kata kerja dalam bahasa Jepang menurut metode Gakushudo. Kata kerja ya, dalam bahasa Jepang menurut metode Gakushudo ada 5 golongan. Ya. Golongan yang pertama yaitu kata kerja yang diakhiri dengan imas. Ya. Contohnya ada menulis kakimas, berenang oyogimas, dan lain-lain. Ya. Lalu golongan yang kedua ada kata kerja yang berakhiran dengan imas. Ya. Kata kerja ini diisi oleh beberapa kata kerja tertentu saja. Ya, yaitu ada kata kerja melihat, mimas, ada kata kerja mengenakan, ya, kimas, lalu ada bangun, okimas, turun, orimas, lalu meminjam, karimas. Yang kita bisa hafal dengan mudah dengan menyebutkan kata kerja depannya saja, yaitu mi, ki, oki, ori, kari. Ya, itu untuk golongan 2. Ya. Lalu golongan 3. Ya, golongan 3 adalah kata kerja yang berakhiran dengan suara emas. Ya, jadi semua kata kerja yang berakhiran dengan suara emas masukin ke golongan 3. Contohnya ada makan, tabe mas, ya, membuka, ake mas, lalu mengingat, oboe mas, dan lain-lain. Kemudian di golongan 4. Nah, golongan 4 ini hanya ada satu kata kerja saja, yaitu kimas yang artinya datang. Oke. Nah, terakhir golongan 5 yaitu kata kerja yang berakhiran dengan shimas. Ya, shimas artinya melakukan. Ya, jadi semua kata kerja yang berakhiran dengan shimas itu masukin ke golongan 5. Ya, contoh belajar benkyo shimasu, bekerja shigoto shimasu, memasak ryori shimasu, dan lain-lain. Oke. Berikutnya, selain berdasarkan golongannya, kata kerja dalam bahasa Jepang bisa berubah suara, ya, mengikuti suara vokal dalam bahasa Jepang, yaitu ada huruf a, i, u, e, dan o. Ya, yang pertama, yang paling pertama kita temui sewaktu kita belajar bahasa Jepang adalah suara i atau bentuk i. Ya, suara i atau bentuk i ini disebut juga dengan kata kerja bentuk mas. Ya. Lalu ada suara a atau bentuk a. Nah,
Suara A atau bentuk A disebut juga dengan bentuk negatif atau nai. Lalu ada suara U atau bentuk U. Suara U atau bentuk U ini juga disebut dengan bentuk kamus. Lalu ada suara E atau bentuk E. Nah, yang ini nih yang akan kita pelajari. Oke. Nah, suara E atau bentuk E ini disebut juga dengan bentuk perintah atau juga bisa bentuk potensi. Nah, dan yang terakhir ada suara O atau bentuk O. Ya. Nah, suara O atau bentuk O ini merupakan bentuk ajakan atau dalam bahasa Jepang disebut dengan kata kerja masho. Yang sekarang kita akan pelajari adalah kata kerja bentuk E dulu ya. Nah, kata kerja E ini banyak fungsinya. Ya, contohnya ada di pola nomor 2 ini, yaitu kata kerja E digunakan untuk kalimat perintah. Ya. Tapi kalimat perintah yang agak kasar ya, dan tentunya digunakan pada situasi yang informal. Ya. Oke, lalu minasan kira-kira bagaimana caranya mengubah ke kata kerja bentuk E perintah ini? Yuk, kita langsung saja ya. Yang pertama, untuk golongan 1. Cara untuk membuat kata kerja E perintah pada golongan 1 ini gampang, yaitu satu huruf sebelum mas diganti dengan huruf yang bersuara E dan masnya dihilangkan. Ya. Contohnya, pergi, bahasa Jepangnya adalah ikimasu. Nah, bentuk E perintahnya ya, masnya dihilangkan. Nah, suara I pada iki diganti jadi suara E. Jadinya ike. Ya. Lalu yang kedua, bergegas. Bergegas ini maksudnya adalah buruan gitu. Ya, buruan gitu ya. Nah, bahasa Jepangnya adalah isogimasu. Nah, bentuk E perintahnya masnya dihilangkan, suara I pada G ganti jadi E. Jadinya isoge. Ya. Lalu yang ketiga ada membeli. Nah, membeli bahasa Jepangnya adalah kaimasu. Nah, bentuk E perintahnya masnya dihilangkan, I-nya diganti jadi E. Ya, jadinya kae. Nah, untuk catatan minasan ya, tolong di stabiloin, ditandain ya, bahwa untuk semua kata kerja yang di tengah-tengahnya ada huruf ci ya, di golongan 1 ini ya, maka bentuk E perintahnya adalah T. Contohnya ada menunggu, machimasu. Nah, bentuk E perintahnya bukan mace, tapi mate. Ya, mochimasu, mote, ya, dan lain-lain. Oke, itu untuk golongan 1. Berikutnya di golongan 2. Ya, untuk golongan 2 ini kata kerja E perintahnya juga gampang, yaitu tinggal masnya dihilangkan saja, ya, diganti jadi ro atau yo. Ya. Contohnya melihat, ya, bahasa Jepangnya mimas, ya. Bentuk E perintahnya masih dibuang ganti jadi ro atau yo. Jadi miro atau mio. Ya. Lalu yang kedua mengenakan. Mengenakan bahasa Jepangnya kimas. Nah, bentuk E perintahnya sama ya, masih dihilangkan diganti jadi ro atau yo. Kiro atau kyo. Lalu yang ketiga bangun, bahasa Jepangnya okimasu. Bentuk E perintahnya okiro atau okiyo. Yang keempat turun, bahasa Jepangnya orimasu. Jadi bentuk E perintahnya oriro atau oriyo. Yang kelima meminjam, bahasa Jepangnya karimasu. Nah, bentuk E perintahnya kariro atau kariyo. Oke. Nah, itu untuk golongan 2. Sama dengan golongan 3. Ya, golongan 3 atau emas ini ya, bentuk E perintahnya sama, yaitu tinggal masnya dihilangkan diganti jadi ro atau yu. Contohnya, yang ke-1, makan. Makan bahasa Jepangnya tabemasu. Nah, bentuk E perintahnya tinggal masnya dihilangkan, ganti jadi ro atau yu. Ya. Jadi bentuk E perintah dari tabemasu adalah tabero atau tabeyo. Yang kedua, membuka. Ya, membuka bahasa Jepangnya akemasu. Ya. Jadi bentuk E perintahnya adalah akero atau akeyo. Kemudian untuk golongan 4, ya, kimas, ya, yang artinya datang. Nah, ini kan cuma hanya ada satu kata kerja saja ya. Jadi minasan harus menghafalkannya ya. Oke, karena nanti perubahan kata kerja itu spesial. Ya. Nah, jadi untuk kata kerja E perintah dari kimas ini adalah koi.
Berikutnya untuk golongan 5, shimas. Ya. Kata kerja perintahnya adalah shiro atau seo. Ya. Contohnya belajar. Belajar bahasa Jepangnya benkyou shimasu. Jadi bentuk perintahnya adalah shimasnya diganti jadi shiro atau seo. Ya, jadi bentuk perintah dari benkyou shimasu adalah benkyou shiro atau benkyou seo. Kemudian bekerja. Ya. Bekerja bahasa Jepangnya shigoto shimasu. Ya. Nah, berarti bentuk perintahnya adalah shigoto shiro atau shigoto seo. Oke. Nah, agar kita lebih memahami ya kata kerja perintah ini, ya yuk coba ya kita latihan contoh kalimatnya ya. Yang pertama, ada kesempatan, semangat. Nah, ada kesempatan bahasa Jepangnya adalah chance ga aru. Ya, semangat. Semangat bahasa Jepangnya adalah gambarimasu. Nah, berarti kata kerja perintahnya adalah gambare. Gambare. Ya, jadi ada kesempatan, ya, semangat. Bahasa Jepangnya adalah chance ga aru, gambare. Oke. Yang kedua, bahaya, kabur. Bahaya bahasa Jepangnya abunai. Kabur bahasa Jepangnya nigemasu. Ya, jadi bentuk perintahnya adalah nigero. Ya, jadi bahaya, kabur bahasa Jepangnya abunai, nigero. Yang ketiga, keluarkan keberanianmu. Keberanian bahasa Jepangnya yuki. Ya. Mengeluarkan bahasa Jepangnya dashimasu. Berarti kata kerja perintahnya adalah dase. Ya. Jadi keluarkan keberanianmu. Bahasa Jepangnya yuki o dase. Bagaimana minasang untuk kata kerja perintah ini? Minasang bisa gunakan kata kerja perintah ini pada situasi yang informal ya. Karena sekali lagi ya, kata kerja perintah ini terasa kasar. Oke? Seperti biasa pada akhir pertemuan kita saya akan memberikan satu contoh kalimat untuk minasang kerjakan di rumah ya. Di sini ada tidak sopan, minta maaf. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya apa ya minasang? Tidak sopan, minta maaf. Oke? Untuk jawabannya, silakan minasang bisa tulis di kolom komentar dan jawaban yang benar nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mata aimashou.